Assalamualaikum sahabat Kito Podcast. Podcastnya Karantina Pertanian Palembang. Kito Paca. Oke, sahabat Kito Podcast, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang bapak-bapak dari satu Bapak Muhammad Sahrul dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang, dan satunya lagi Pak Bapak Ilvan Tria dari Dinas Pertanian. Bidang apa Pak? Bidang sarana prasarana. Bidang sarana dan prasarana pertanian. Oke, sahabat kita podcast. Jadi seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kita ketahui bersama bahwa pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan ini mengalami kemajuan ya Pak ya dalam segi produksi. Kemajuannya apa saja itu Pak? Ya, saya sapa dulu pemirsa ya. Iya. Jadi Kito Podcast ya. Iya, Kito Podcast Pak. Bertemu para pemirsa Kito Podcast pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan ini akan kami sampaikan ya kemajuan apa yang ada di Sumatera Selatan khususnya di pertanian. Ya. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini kita banyak mengalami kemajuan besar di pembangunan pertanian. Salah satu tadi disebutkan produksi padi kita ada peningkatan yang cukup besar ya, 220.000 ton ini gabah kering giling, dan ini diakibatkan adanya peningkatan produktivitas juga, peningkatan produktivitas 2 kuintal lebih untuk dari tahun 2021 ke 2022. Nah ini yang membuat akhirnya karena produksi kita bagus, akhirnya juga angka inflasi kita juga terjaga dengan baik, kemudian kemiskinan juga berkurang, kemudian stunting juga kita sudah mulai berkurang seperti itu. Seperti inilah menjadi keberhasilan kita di tahun 2022. Iya, maju. Oh, jadi seperti yang kita ketahui tadi tingkat kemiskinan berkurang, angka inflasi terjaga, dan juga itu berpengaruh kepada angka stunting juga mengalami penurunan ya Pak ya. Nah itu untuk mewujudkannya itu seperti apa Pak caranya? Nah ini sebenarnya ini kunci utamanya untuk terjadinya peningkatan yang cukup baik di pertanian Sumatera Selatan ini. Kuncinya sebenarnya dari Bapak Gubernur kita juga ya. Karena di awal kepemimpinan beliau sudah mencanangkan untuk kita selalu harus bersinergi, kalau bahasa mereka kalau setiap ini kita harus bersinergi. Nah sinergi inilah yang kita lakukan di bidang pertanian. Jadi di pertanian ini kita bersinerginya dengan Badan Pertanahan Nasional BPN, kemudian kita bersinergi juga dengan BPS ya, statistik yang mencatat angka Badan Pusat Statistik Nasional ya, itu juga kita bersinergi. Kemudian yang tidak kalah penting kita juga bersinergi dengan UPT ya, Kementerian Pertanian ya, UPT Kementerian Pertanian yang ada di Sumatera Selatan. Seperti ada BSIP ya, Badan Standarisasi dan Karantina sendiri, Badan Karantina, kemudian juga ada BPTU ya yang ada di ini. Seperti dulu, kalau dulu kita dengan karantina ini kan masih agak asing ya. Jadi karantinanya apa? Jadi takut kita nih dengan karantina ini. Jadi takutnya kita di karantina ya seperti itu. Padahal karantina juga bisa bersinergi, apalagi memang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian ya. Dan kita sekarang sudah bagus ya, cukup baik. Kita buktikan di karantina aja kita sudah saling mendukung dalam pembangunan pertanian di Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk Badan Karantina Sumatera Selatan ini. Iya, tentunya kami juga sangat ini ya Pak ya, Kepala Balai kita sangat mendukung sinergi respon terhadap tanggap terhadap instansi vertikal maupun horizontal, kita harus melakukan sinergi. Nah Pak, kira-kira sebagai ini Pak, kita orang karantina, sinergi seperti apa yang bisa kita lakukan dengan Dinas Pertanian Pak? Ya, salah satunya ya beberapa kegiatan yang ada di provinsi, kita selaku PT Karantina yang di daerah harus selalu mendukung di kemajuan daerah di Provinsi Sumatera Selatan, itu salah satunya, khususnya di bidang pertaniannya. Ini tuh. Jadi peranan kami ini Pak Karantina ini, kami juga mendukung akselerasi ekspor salah satunya. Kalau boleh tahu Pak ya, komunitas dari Sumatera Selatan ini selain apa ya, karet ya Pak yang biasa diekspor, kira-kira kedepannya kita ada rencana ekspor apa lagi Pak? Ya, baik, ini selaras juga dengan arahan Bapak Menteri Pertanian ya di pusat di Jakarta. Pada tahun 2023 ini Bapak Menteri pengen kita sudah ekspor jagung ya, seperti itu. Jagung. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2023
bersinergi dengan karantina lagi dalam rangka ekspor jagung ya di Sumatera Selatan. Ekspor jagung untuk pakan ternak ya Pak ya? Ya, untuk pakan ternak. Untuk pakan ternak. Jadi kalau boleh tahu ini Pak, kan tadi kan sudah mengalami peningkatan produksi padi dan juga banyak sekali dampak-dampaknya itu kan dari peningkatan produksi itu. Untuk kedepannya kira-kira apakah ada strategi lagi untuk meningkatkan produktivitas itu di tahun 2023 ini Pak? Ya, baik. Nah, ini mungkin untuk di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya kita harus juga tetap memacu ya peningkatan produksi padi di Sumatera Selatan ini. Kalau sekarang posisi kita secara nasional di nomor 5 ya. Kita di bawah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, baru Sumatera Selatan. Oh iya. Strategi kita ke depan salah satunya Bapak Gubernur juga sudah menganggarkan anggaran kita untuk penghitungan data luas baku sawah ya. Pada tahun 2018 dan 2019 Kementerian ATR itu melakukan penghitungan sawah di Sumatera Selatan. Jadi di awalnya sawah kita itu 620.000 hektar. Pada waktu penghitungan oleh Kementerian ATR BPN berkurang menjadi 470.602 hektar. Nah ini kenapa jadi berkurang? Setelah kita lakukan ground check lagi ulang, pada waktu penghitungan data luas sawah di Sumatera Selatan, Kementerian ATR menggunakan citra satelit. Ya. Jadi pada waktu pemotretan itu, sehingga daerah-daerah di Sumatera Selatan ini terekamnya itu seperti kayak kubangan atau kayak danau-danau seperti itu ya. Yang danau-danau yang tidak terolah gitu ya, Pak, padahal sebenarnya sawah. Iya, jadi dari 470.602 hektar itu 72%-nya itu daerah rawa. Jadi kita ada 4 tipologi nih Sumatera Selatan. Jadi kita kaya dengan tipologi ya. Ada pasang surut, ada lebak, ada tanda hujan dan ada irigasi. Jadi dari 4 tipologi itu 72%-nya itu merupakan lahan rawa dan lebak. Rawa lebak dan pasang surut ya. Nah, pada waktu pemotretan mungkin dari citra satelit sawah-sawah itu masih tergenang. Karena sawah lebak dan pasang surut ini sangat dipengaruhi oleh luapan air sungai dan air laut seperti itu. Nah, jadi pada waktu pemotretan jadi didapatkan cuma 470.602 hektar karena lahan-lahan yang tertutup oleh air itu tidak dianggap sawah. Nah, alhamdulillah kita Bapak Gubernur juga akhirnya di tahun 2020, tahun 2021 dan 2022 kemarin beliau menganggarkan kita untuk melakukan updating lahan sawah dan sudah kita lakukan selama 3 tahun dan kita sudah dapatkan totalnya di 3 tahun itu ada 138.000 hektar lebih sawah kita yang sudah kita data ulang. Tapi kita tidak menggunakan data secara tabulasi, bukan ya. Jadi kita melakukannya dengan menggunakan poligon ya. Jadi dengan SAPI file. Jadi semuanya itu terekam dan ada memang titik koordinat dan ada poligonnya sehingga ini bisa dibuka oleh siapapun juga. Dan ini sudah kita lakukan di 3 tahun itu ada tambahan 138.000 hektar. Kalau 138.000 hektar ini bisa ditambahkan lagi dengan 470.000 tadi, ada 600.000 hektar lebih. Dan ini kebenaran juga pada tahun 2023 Kementerian ATR BPN melakukan pemutahiran data sawah, luas baku sawah secara nasional. Karena kita sudah lakukan 3 tahun, kita tinggal menyerahkan. Kami kemarin sudah menyerahkan ke Kementerian ATR BPN tambahan 138.000 hektar itu lengkap dengan poligonnya dan segala macamnya kita sudah sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti pada waktu penghitungan ulang oleh Kementerian ATR BPN ini akan terekam semua dan ini akan menambah luas sawah di Sumatera Selatan. Alhamdulillah itu kalau 138.000 yang lahan lengkap kita 130.000. Kalau produktivitas kita sekarang sudah 5,4, kita itu 5 ton aja, artinya ada tambahan 650.000 ton gabah kering giling lagi di Sumatera Selatan. Jadi kedepannya akan mengalami peningkatan lagi ya Pak ya? Iya, pasti itu. Mudah-mudahan makanya kita dukung programnya Kementerian ATR untuk menghitung ulang luas baku sawah di Sumatera Selatan yang ada di kabupaten kota. Kita sudah bersinergi dengan kawan-kawan di kabupaten kota pada waktu penghitungan itu agar didampingi dari Kementerian BPN kita tunjukkan. Sebenarnya secara di atas meja pun mereka sudah bisa melakukan overlay ya, karena semuanya kan ada poligonnya tadi, ada petanya, file seperti itu. Itu strategi yang kami lakukan untuk peningkatan produksi di Sumatera Selatan di tahun 2023 ini. Kemudian ada 2 ya, satu lagi kita pendataan jumlah petani. Nah jumlah petani ini setelah kita lakukan monitoring beberapa tahun ke belakang, masih banyak petani yang tidak terdata secara kependudukan. Sehingga mereka tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai nomor
elektronik ya, karena mereka waktu pindah ke Sumatera Selatan tidak ada surat pindah seperti itu sudah kita dapatkan seperti itu. Dan ini kita lakukan pendataan lagi, kita bersinergi dengan kawan-kawan dengan pemerintah daerah di kabupaten kota agar didata petani ini, karena kalau dia tidak didata dia akan menghilang, tidak dapat haknya untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Salah satunya pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ini kan sudah dilingkan dengan Dukcapil. Jadi kalau tidak dalam Dukcapil tidak terdata, artinya petani tidak mendapatkan hak itu. Oh, tidak bisa mendapatkan pupuk itu tadi ya Pak? Iya, sehingga ya akhirnya produksi itu pasti tidak akan bagus ya, karena tidak ada bantuan pupuk. Nah, seperti itu. Karena di 2023 Alhamdulillah Pak Menteri Pertanian juga sudah mengalokasikan 250.000 ton pupuk urea. Nah, karena tadi setelah kita lakukan rekap pengumpulan data itu baru terserap 150.000 ton. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah dibenahin data-data petani dilengkapi dengan kependudukan yang secara resmi, mudah-mudahan nanti yang 250 bisa kita serap semua. Nah, kalau ini pupuk sudah dibagikan ke seluruh petani, akhirnya akan meningkatkan produktivitas padi di Sumatera Selatan dan proses padi ya komoditi lainnya juga seperti jagung dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini semua strategi yang sudah direncanakan itu bisa terwujud dengan maksimal. Amin. Ya, mudah-mudahan kita lakukan seperti itu. Iya, karena kan sektor pertanian ini juga termasuk ini ya Pak ya, sektor yang penting ya untuk pembangunan ekonomi ya Pak. Oh iya, ketahanan pangan nasional ini didukung oleh ketahanan pangan ya seperti itu. Jadi, apalagi gubernur kita juga sangat memperhatikan ya Pak ya kondisi petani di Sumatera Selatan ini. Dengar-dengar katanya Bapak Gubernur kita mau diusulkan untuk mendapatkan penghargaan ya Pak. Penghargaan apa ya Pak? Ya, ada penghargaan dari Bapak Presiden di bidang pertanian untuk Bapak Gubernur ya, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, karena adanya kemajuan-kemajuan di bidang pertanian ya seperti itu. Salah satu juga program terobosannya Bapak Gubernur itu adalah GSMP, Gerakan Sosial Mandiri Pangan. Ini juga mendukung adanya penurunan angka-angka ini ya, kemiskinan dan sebagainya, termasuk inflasi juga terjaga ya, seperti itu. Dan ada gerakan program dari Pak Gubernur ya GSMP tadi. Dan ini bersinergi dengan adanya kemajuan-kemajuan produksi di Sumatera Selatan itu. Dan alhamdulillah ini sehingga pemerintah pusat melihat seperti itu. Kemarin tim verifikasi sudah turun ya, melakukan verifikasi di lapangan ya, mudah-mudahan nanti bisa diberikan kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Kepala Dinas Pertanian kita. Nah, Bapak Kepala Dinas juga sudah melakukan terobosan inovasi ya, termasuk untuk adanya aplikasi-aplikasi secara internet seperti itu ya, bisa langsung. Mudah-mudahan nanti di PENAS rencananya itu akan diberikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas kita. Iya, jadi gimana nih Pak Sahrul? Kita sebagai petugas karantina ini kira-kira bisa bersinergi dengan Dinas Pertanian ya Pak ya? Ya siap, artinya apa program Gubernur Sumatera Selatan, kita selaku operator di bidang pertanian harus mendukung demi kemajuan Sumatera Selatan itu sendiri. Bersinergi dan semangat ya Pak ya. Semangat. Oke Pak, mungkin demikian itu saja podcast kita pada hari ini. Sebelum menutup podcast kita pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak memberikan salam kepada sobat-sobat kita podcast semua. Nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, kita jawab, kita baca ya Pak ya. Kita baca ya, oke. Salam dari Palembang. Kito Paca. Jadi Kito Paca itu merupakan singkatan nih Pak. Apa itu? Singkatan apa Pak Sarul? Kerja ikhlas, tercapai optimal, profesional, amanah, cerdas, akuntabel dan konsisten Pak. Jadi kita harus konsisten. Iya. Oke, sahabat kita podcast, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menghadirkan bintang tamu lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.